Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 2406036. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Masuklah kita pada poin pertama berupa kemajuan teknologi dalam model Solow yang terbagi atas 2 poin. A. Efisiensi tenaga kerja. Dalam model Solow yang diperluas, fungsi produksi ditulis sebagai Y sama dengan fungsi K L dikali E, di mana E mempresentasikan efisiensi tenaga kerja. Efisiensi ini mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kualitas pendidikan, serta teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, tenaga kerja tidak lagi dilihat hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas dan produktivitasnya. Ketika teknologi berkembang, nilai E meningkat. Hal ini berarti setiap pekerja mampu menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ini tidak harus berasal dari penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi dari peningkatan kemampuan dan efektivitas kerja yang didukung oleh teknologi dan inovasi. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi modern lebih banyak ditemukan atau ditentukan oleh peningkatan produktivitas dibanding sekedar penambahan faktor produksi secara kuantitas. B. Kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Kondisi mapan atau steady state terjadi ketika modal per pekerja efektif tidak lagi berubah. Dalam situasi ini, investasi yang dilakukan tepat mengimbangi kebutuhan untuk mengganti modal yang rusak, menyediakan modal bagi penduduk baru, dan menyesuaikan peningkatan pekerja efektif akibat kemajuan teknologi. Secara konsep, investasi harus sama dengan depresiasi ditambah pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan teknologi. Jika investasi lebih rendah dari kebutuhan tersebut, maka modal per pekerja efektif akan menurun dan perekonomian akan bergerak menuju tingkat keseimbangan yang lebih rendah. Keberadaan teknologi dalam model ini menunjukkan bahwa meskipun modal per pekerja efektif stabil, output per pekerja tetap dapat tumbuh karena adanya peningkatan efisiensi. Poin selanjutnya, C. Dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teknologi memungkinkan peningkatan output tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja atau tambahan modal secara proporsional. Inilah yang membuat standar hidup masyarakat dapat terus meningkat. Tanpa kemajuan teknologi, perekonomian hanya tumbuh sampai mencapai steady state dan kemudian berhenti. Oleh karena itu, teknologi menjadi salah satu-satunya sumber pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan dalam model Solow. Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara yang unggul dalam inovasi dan riset cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam atau tenaga kerja yang murah. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di samping, dalam grafik model Solow, sumbu horizontal menunjukkan modal per kerja efektif, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan output dan investasi per pekerja efektif. Terdapat kurva investasi dan garis kebutuhan investasi yang mencerminkan depresiasi, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi meningkatkan kebutuhan investasi karena jumlah pekerja efektif bertambah. Oleh sebab itu, garis kebutuhan investasi menjadi lebih tinggi. Titik potong antara kurva investasi dan garis kebutuhan investasi menunjukkan kondisi mapan. Grafik ini membantu menjelaskan secara visual bagaimana teknologi mempengaruhi keseimbangan dan pertumbuhan jangka panjang dalam perekonomian. Baik, pada slide ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan.
Model Solow tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diuji menggunakan data dari berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak prediksi model ini sesuai dengan pola pertumbuhan nyata di dunia. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa negara dengan tingkat tabungan tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah. Temuan ini memperkuat validasi model Solow sebagai alat analisis pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang akan kita bahas di 3 poin berikut. Yang A, pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan yang seimbang berarti variabel ekonomi utama tumbuh dengan laju yang relatif stabil dalam jangka panjang. Data menunjukkan bahwa output per pekerja meningkat secara konsisten di banyak negara maju. Selain itu, rasio modal terhadap output relatif konstan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan prediksi model Solow yang menyatakan bahwa ekonomi akan bergerak menuju keseimbangan yang stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan dinamika pertumbuhan modern secara cukup akurat. B. Konvergensi. Teori konvergensi menyatakan bahwa negara miskin akan tumbuh lebih cepat karena memiliki modal awal yang rendah. Dengan tingkat investasi yang sama, negara tersebut akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi hingga mendekati negara kaya. Namun, secara empiris, konvergensi hanya terjadi jika negara memiliki karakteristik struktural yang serupa. Jika institusi, pendidikan, dan kebijakan berbeda jauh, maka konvergensi tidak otomatis terjadi. Inilah yang disebut konvergensi bersyarat, yaitu konvergensi yang bergantung pada kondisi fundamental suatu negara. C. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapat antar negara tidak sepenuhnya dijelaskan oleh perbedaan jumlah modal atau tenaga kerja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa efisiensi produksi memainkan peran yang lebih besar. Efisiensi mencerminkan kualitas teknologi, institusi, serta manajemen ekonomi. Negara yang sistem hukum kuat dan pendidikan baik cenderung lebih produktif. Dengan demikian, peningkatan efisiensi seringkali lebih penting dibandingkan standar atau sekedar menambah modal fisik. Nah, pada slide ini kita akan membahas subbab yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dalam kerangka Solow, pemerintah dapat memengaruhi tingkat tabungan, investasi, serta kualitas institusi yang pada akhirnya menentukan tingkat keseimbangan pendapatan per kapita. Artinya, meskipun teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan berkelanjutan, kebijakan publik tetap berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi akumulasi modal dan inovasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengurangi distorsi pasar, serta menyediakan infrastruktur dan sistem hukum yang mendukung aktivitas ekonomi. Tanpa kebijakan yang tepat, potensi pertumbuhan suatu negara tidak akan optimal. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peran strategis kebijakan negara dalam membentuk arah pembangunan jangka panjang. Maka dari itu, kita akan membahas 6 poin yang menjelaskan berbagai macam bentuk kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang A, mengevaluasi tingkat tabungan. Dalam model Solow, tingkat tabungan menentukan besarnya investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Semakin tinggi tabungan, semakin besar akumulasi modal yang dapat dicapai, sehingga tingkat output per pekerja juga meningkat. Namun demikian, peningkatan tabungan tidak selalu berarti kesejahteraan yang lebih tinggi, karena tabungan yang terlalu besar dapat mengurangi konsumsi saat ini secara berlebihan. Konsep Golden Rule of Capital Accumulation
menjelaskan bahwa terdapat tingkat tabungan optimal yang mampu memaksimalkan konsumsi per kapita dalam jangka panjang. Jika suatu negara berada di dalam tingkat golden rule, maka peningkatan tabungan akan meningkatkan konsumsi di masa depan. Sebaliknya, jika berada di atasnya, pengurangan tabungan justru dapat meningkatkan kesejahteraan karena konsumsi saat ini terlalu ditekan. Oleh sebab itu, evaluasi tingkat tabungan menjadi penting dalam menentukan kebijakan pertumbuhan yang seimbang. B. Mengubah tingkat tabungan. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat tabungan nasional melalui kebijakan fiskal dan insentif ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi defisit anggaran agar tabungan pemerintah meningkat, sehingga tabungan nasional secara keseluruhan juga naik. Selain itu, kebijakan pajak yang memberikan insentif bagi rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi dapat mendorong peningkatan akumulasi modal dalam jangka panjang. Namun demikian, kebijakan peningkatan tabungan harus dilakukan secara hati-hati karena dapat berdampak pada konsumsi dan permintaan agregat dalam jangka pendek. Jika kebijakan terlalu menekan konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi jangka pendek dapat melambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara tujuan stabilitas jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang dalam merancang kebijakan tabungan dan investasi. C. Mengalokasikan investasi perekonomian. Tidak semua investasi memiliki dampak yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi hanya berfokus pada penambahan modal fisik tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusia, mungkin tidak memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi dialokasikan secara efisien ke sektor-sektor yang memiliki efek produktivitas tinggi seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi pada human capital sangat penting karena meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem komunikasi dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi produksi dengan secara menyeluruh. Dengan alokasi investasi yang tepat, perekonomian dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. D. Membangun institusi yang tepat. Institusi yang kuat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi mencakup sistem hukum, perlindungan hak milik, stabilitas politik, serta tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor, kebijakan ekonomi akan terhambat karena meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa negara dengan institusi yang cenderung memiliki tingkat investasi dan inovasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara dengan tingkat korupsi tinggi dan sistem hukum yang lemah sering mengalami stagnasi pertumbuhan. Oleh karena itu, reformasi institusional menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi, karena teknologi dan modal tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan secara dalam kerangka institusi yang memadai. Mendorong kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan sumber utama pertumbuhan jangka panjang, sehingga pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi dan penelitian. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan anggaran untuk riset dan pengembangan, memberikan subsidi penelitian, serta memperkuat sistem pendidikan tinggi yang berorientasi pada sains dan teknologi. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta juga penting untuk memberikan insentif bagi individu dan perusahaan dalam menciptakan inovasi baru. Tanpa perlindungan tersebut, pelaku ekonomi mungkin enggan berinvestasi dalam penelitian karena hasilnya dapat dengan mudah ditiru oleh pihak lain. Dengan kebijakan yang mendukung inovasi, negara dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan berbasis pengetahuan. F. Studi kasus. Pengalaman beberapa negara di Asia Timur menunjukkan bagaimana kombinasi kebijakan yang tepat
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Negara-negara tersebut berinvestasi besar dalam pendidikan, memperkuat institusi, serta mengembangkan industri berbasis teknologi dan ekspor. Strategi ini memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas dan bersaing di pasar global. Studi kasus ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan yang terencana dan konsisten dalam jangka panjang. Dengan fokus pada pengembangan human capital, stabilitas makroekonomi, serta inovasi teknologi, negara dapat mempercepat proses konvergensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Nah, pada slide ini kita akan membahas subbab yang keempat di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap model Solow yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen atau datang dari luar sistem ekonomi. Dalam teori ini, teknologi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sebagai hasil dari keputusan ekonomi yang rasional, seperti investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dijelaskan dari sistem itu sendiri, karena akumulasi pengetahuan dan keterampilan menciptakan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada faktor eksternal yang tidak dijelaskan model. Di sini ada 3 poin yang akan kita jelaskan sebagai teori pertumbuhan endogen. A. Model dasar. Model dasar pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa akumulasi pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda dari modal fisik, karena pengetahuan tidak sepenuhnya mengalami hukum hasil yang semakin menurun. Ketika suatu individu atau perusahaan menciptakan inovasi, manfaatnya dapat menyebar ke seluruh perekonomian melalui efek eksternalitas positif, sehingga meningkatkan produktivitas secara luas. Dalam kerangka ini, tingkat tabungan dan investasi dalam pendidikan ataupun pelatihan dapat secara permanen meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, bukan hanya meningkatkan tingkat pendapatan keseimbangan seperti dalam model Solow. B. Model dua sektor. Model dua sektor dalam teori pertumbuhan endogen membagi perekonomian menjadi sektor produksi barang dan sektor penelitian atau pengembangan pengetahuan. Sebagian tenaga kerja dan modal dialokasikan untuk menghasilkan output saat ini, sementara sebagian lainnya digunakan untuk menciptakan inovasi yang akan meningkatkan produktivitas di masa depan. Semakin besar proporsi sumber daya yang dialokasikan ke sektor penelitian, semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Karena inovasi baru secara terus-menerus meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas kapasitas ekonomi secara keseluruhan. C. Makroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Dalam perspektif makroekonomi, penelitian dan pengembangan dipandang sebagai investasi strategis yang menunjukkan dan menentukan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Aktivitas penelitian dan pengembangan menghasilkan teknologi baru, yang inovatif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Karena adanya spillover pengetahuan, hasil penelitian tidak hanya menguntungkan pelaku yang menciptakannya, tetapi juga sektor lain dalam perekonomian, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan menjadi elemen penting dalam strategi pembangunan berbasis inovasi. Baiklah, sampailah kita kepada kesimpulan presentasi hari ini. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh kemajuan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi. Meskipun akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk berperan dalam proses pertumbuhan, teknologi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan output per kapita secara berkelanjutan, sehingga pembangunan sumber daya manusia, institusi yang kuat, dan dukungan terhadap penelitian menjadi kunci dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pemaparan materi bab 8 mengenai pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, efisiensi produksi, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan pembangunan institusi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Putri Fatima Ramadan dengan NIM 240600036 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.